Punya masalah dengan pertumbuhan tanaman? Sudah mencoba pakai CO2, pupuk cair, suhu dijaga dingin, tapi tanaman tetap tidak tumbuh, bahkan melting atau mati. Mungkin masalahnya ada pada kesadaran air, karena salah satu faktor yang mempengaruhi tanaman bisa survive di akuarium kita adalah kesadaran airnya. Nah, di video ini kita akan membahas masalah water chemistry atau kimia air terkait dengan kesadaran air tersebut. Saya berusaha untuk menjelaskan secara sederhana, tidak terlalu detail dengan teorinya. Yang penting bagaimana teman-teman tahu mengenai kesadaran air tersebut, cara mengukurnya, dan cara mengatasinya supaya sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yuk simak dalam video ini. Kesadaran air atau dalam bahasa Inggris disebut water hardness itu diukur dalam derajat kesadaran DH 0 sampai 30. Nah, untuk beberapa tanaman saya contohkan kebutuhan dari derajat kesadarannya adalah misalnya karpet HC Cuba itu 0 sampai 18 DH. Terus kemudian Monte Carlo itu 2 sampai 12 DH, ini cukup rendah. Terus kemudian Hairgrass itu 0 sampai 14 DH, itu juga rendah. Staurogen repens ternyata 0 sampai 10 DH. Altenanthera reiniki 0 sampai 15, Moss Flame, Peacock, dan beberapa moss yang lainnya, moss Taiwan termasuk juga ya 0 sampai 14 DH. Tonina fluviatilis lebih rendah lagi, dia hanya terima 0 sampai 8 DH. Termasuk juga Rotala goyas dan Rotala mexicana itu 0 sampai 7 DH. Untuk beberapa tanaman yang lain seperti Anubias, Kadaka maupun juga Cryptocorin memang punya rentang yang cukup lebar terhadap kesadaran air ini. Tapi sebagian besar memang bisa menerima kesadaran air yang rendah sampai dengan medium. Karena itu banyak pihak termasuk juga kalau teman-teman nonton Green Aqua Channel ya selalu bilang pakailah soft water gitu. Soft water artinya kesadarannya rendah. Kalau kesadarannya tinggi adalah hard water. Dengan menggunakan soft water kita akan mendapatkan kesadaran yang low sampai medium dan itu hampir semua jenis tanaman bisa survive di kondisi air tersebut. Terus sebenarnya apa sih kesadaran air itu? Nggak usah susah-susah, gampangnya gini, kesadaran itu adalah kandungan magnesium dan kalsium di dalam air. Semakin tinggi kandungan magnesium dan kalsiumnya, maka air itu semakin sadah, semakin hard. Dan semakin rendah magnesium dan kalsiumnya, maka semakin soft, semakin tidak sadah. Jadi kesadaran ini tidak bisa dilihat secara kasat mata. Airnya sama-sama bening, tapi kesadarannya bisa beda. Tidak juga bisa dirasakan oleh panca indera yang lain. Nggak bisa dirasakan pakai lidah, nggak bisa dibaui. Rasanya sama-sama aja, segar-segar juga. Namun demikian, ada ciri-ciri yang bisa kita lihat, kita identifikasi dari kesadaran air tersebut. Salah satunya adalah terkait dengan sabun. Kalau kita mempunyai air dengan kesadaran yang tinggi, kita menggunakan sabun misalnya untuk cuci tangan, buihnya atau busanya itu susah keluar. Tapi kalau kita menggunakan air dengan kesadaran yang rendah, air yang soft, maka busanya atau buihnya itu cepat sekali keluar dan banyak. Karena itu kalau teman-teman pakai CO2 dan banyak buih di atasnya, maka itu juga perlu disyukuri, berarti karena kesadaran airnya itu cukup rendah. Nah, kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah kesadaran air itu meninggalkan bekas. Mungkin pernah lihat di ketel ataupun di dalam panci ada bekas kerak ya warna putih. Nah itu adalah magnesium atau kalsium. Itu kesadarannya berarti tinggi. Termasuk juga di akuarium kita. Kalau di akuarium teman-teman di sini nih biasanya nih ketika airnya surut ya, maka membekas warna putih, kerak-kerak putih itu adalah magnesium dan kalsium. Berarti kesadaran air yang teman-teman pakai cukup tinggi. Semakin tinggi kesadarannya, maka bekas kerak putih itu akan semakin tebal dan semakin cepat terbentuk. 2 hari atau 1 hari saja udah terbentuk kerak putih, kayak saya dulu. Nah kalau sekarang karena saya sudah menggunakan air yang soft, air yang tidak sadah, maka saya tidak menemukan bekas kerak putih di akuarium saya seperti yang saya alami dulu. Sampai sini rasanya cukup paham. Dan kemudian saya mau menjelaskan sedikit saja soal jenis kesadaran airnya. Jadi kesadaran air itu sebetulnya ada 2 macam, GH dan KH. GH itu general hardness dan KH itu carbonate hardness. Kalau general hardness itu terkait kalsium dan magnesiumnya. Tapi kalau carbonate hardness adalah kandungan CaCO3 alias kalsium karbonat. Jadi ada karbon di sana. CaCO3 bentuknya. Kalau GH itu bentuknya Ca+ dan Mg+. Nah, ngapain ribet-ribet mikirin itu?
nggak usah mikirin itu. Pokoknya ada dua, KH dan GH, dan manakah yang sebetulnya berpengaruh terhadap tanaman. Ternyata yang lebih berpengaruh terhadap tanaman menurut para pakar adalah yang KH, bukan yang GH, yang CaCO3. Namun demikian, teman-teman tidak usah pusing juga gimana caranya merendahkan KH atau gimana apalah segala macam. Yang penting pokoknya turunkan aja keseluruhan kesadahannya. Pasti GH dan KH semuanya akan turun. Karena pada umumnya kalau GH tinggi itu ya KH-nya juga tinggi. Maka sekali kita menurunkan kesadahan, kita menggunakan air yang lebih soft, kita akan lebih aman dalam pertumbuhan tanaman. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana cara mengukur kesadahan air tersebut. Yang pertama adalah menggunakan test kit. Test kit itu banyak dijual di online juga ya. Test kit untuk GH dan KH. Dari berbagai merek yang ada di pasaran, yang saya suka itu adalah yang isi tes untuk beberapa tes sekaligus. Nah, misalnya dari JBL, ini saya punya JBL isi tes ya. Harganya cukup mahal memang ya, 300.000 dan mendapatkan 50 stick dalam satu kemasan ini. Selain GH dan KH, dia juga bisa mengukur beberapa parameter lain seperti klorin, terus kemudian pH, dan juga NO3. Nah, kita akan praktek menggunakan test kit ini, jangan khawatir, tapi nanti ya setelah penjelasan saya. Yang mau saya jelaskan berikutnya adalah karena alat test kit ini mahal, kita punya alternatif cara untuk mengetahui atau mengestimasi ya, memperkirakan kesadahan air dalam akuarium kita dengan menggunakan alat TDS meter. TDS meter ini harganya cukup terjangkau, Rp30.000, dan bisa digunakan berkali-kali sampai baterainya habis. Mungkin ribuan kali ngetes itu bisa. Apa hubungannya sekarang TDS dengan kesadahan gitu? Hubungannya gini, di dalam air itu ada banyak zat solid yang terdissolve, misalnya NO3, klorin, Fe atau zat besi, termasuk di dalamnya Mg, magnesium ya, dan kalsium atau Ca tadi. Nah, total semua zat yang terdissolve dalam air itulah yang namanya TDS, semuanya dalam satuan ppm. Nah, TDS meter itu hanya bisa mengukur berapa total zat padat yang terdissolve ini ya, totalnya. Tidak bisa mengukur ppm masing-masing zatnya, dia hanya bisa mengukur angka totalnya saja. Kabar baiknya, biasanya kalsium dan magnesium yang mempengaruhi kesadahan itu tadi tuh ya, mempunyai nilai yang cukup besar dibandingkan zat terdissolve lainnya. Sehingga pada akhirnya dengan mengukur TDS kita bisa memperkirakan atau mengestimasi nilai kesadahan airnya. Untuk membuktikannya kita akan langsung praktek aja ya. Kita ukur TDS air dan kemudian kita ukur juga langsung untuk GH, KH, dan klorinnya. Oke, di sini saya sudah punya dua air. Yang satu yang saya ambil dari akuarium saya yang sudah saya campur dengan air yang soft. Nanti kita ukur berapa, dan yang satu lagi adalah air sumur dari keran yang ada di rumah saya. Kita akan ukur pertama adalah nilai dari masing-masing GH dan KH menggunakan JBL isi tes ini. Caranya adalah mencelupkan 2 detik di sini di air ini, 1, 2, terus kita angkat. Terus kemudian kita baca ukurannya menyesuaikan, menyamakan dengan grafik yang sudah ada tergambar di sini. Nah, maka di sini kita akan tahu berapa klorinnya, berapa pH-nya, dan berapa GH dan KH-nya. Ternyata dia mempunyai hasil antara 3 sampai 4 derajat. Jadi dia kurang dari 70 ppm lah di sini kalau lihat seperti ini. Dan KH-nya juga cukup rendah, mungkin di bawah 3. Oke. Maka dari itu ketika kita ukur menggunakan alat ini, dia 124 itu cukup sesuai dengan jumlah ppm yang ada di sini, 70 ditambah 53. Nah, kemudian untuk yang air ini ya, setelah kita celupkan itu mendapatkan nilai total di atas 7 untuk GH-nya, dan KH-nya itu mungkin di angka 6 sampai 10. Kalau di total ppm-nya itu 107 ditambah 125. Ini mungkin sekitar 200-an. Kita buktikan menggunakan alat tes ini.
Dan ternyata benar, ini adalah 225 ppm untuk air sumur saya. Oke, begitulah cara mengukur GH dan KH menggunakan JBL Easy Test, dan cara memprediksinya tadi menggunakan TDS meter. Jadi sekali kita tahu itu, ketika kita ppm-nya kita ukur 200, berarti kira-kira perkiraannya kemungkinan adalah bahwa si angka GH-nya di atas 7 sampai kisaran 7 sampai 14, dan KH-nya itu kisaran angka 6 sampai 10. Baik, itulah teman-teman sekalian hubungannya antara TDS dengan GH dan KH, serta bagaimana cara mengukur GH dan KH menggunakan test kit dan memperkirakan GH dan KH menggunakan TDS meter ini. Dengan menggunakan TDS meter ini, kalau air sumur biasanya hasilnya antara 100 sampai 500 ppm. Mungkin ada yang 600 atau 700 lah, tergantung daerahnya masing-masing. Di bawah 200 ppm kalau diukur ya air sumur teman-teman, berarti itu cukup oke untuk akuarium kita. Tapi kalau udah di atas 500 ya itu udah wassalam lah gitu kan. Oke, kabar buruknya sebagian besar air tanah di Indonesia itu kesadarannya itu dari medium sampai tinggi. Karena air tanah itu mengalir di dalam tanah itu di bebatuan yang banyak mengandung batuan berkapur gitu. Jadi pada akhirnya kalsium, magnesium banyak terkandung di dalam air kita. Itu yang membuat makanya mungkin sebagian dari scraper itu mengalami permasalahan terhadap pertumbuhan tanaman, sering melting, mati, padahal CO2 udah manteng, pupuk cair udah banyak gitu kan, suhu udah dijaga dingin, tapi kok stempelannya tetap mati gitu. Dulu juga saya mengalami masalah yang sama ya, pada saat itu musim kemarau, saya setting tank, terus kemudian menanam tanaman di situ, dan stemplannya walaupun udah pakai CO2, pupuk cair, tapi kok tetap mati gitu kan. Ternyata usut punya usut, air sumur saya pada saat musim kemarau itu mencapai 600 ppm ketika diukur dengan ini, dan diukur menggunakan ini tuh udah menggunakan test kit ini udah lebih dari 21 GH-nya gitu, udah tinggi banget gitu. Itu pada saat musim kemarau. Pada saat sekarang musim penghujan seperti kita ukur tadi itu turun sampai dengan sekitar 250 ppm atau kisaran 10 derajat GH. Kenapa? Karena musim penghujan air tanahnya itu bercampur dengan resapan air hujan. Jadi memang kalau musim hujan itu musim yang cukup menarik buat saya untuk setting aquascape di sini. Kesempatan untuk survive-nya lebih besar karena kita melimpah persediaan air dengan TDS rendah. Terus kemudian air tanahnya juga sudah mempunyai TDS yang lebih rendah. Oke, kalau misalnya teman-teman punya air sumur dengan kesadaran yang tinggi, TDS-nya tinggi, diukur ternyata 500 atau 600, gimana caranya? Sayangnya menurunkan kesadaran itu bukan hal yang mudah dilakukan ya, bukan hanya dengan mengendapkan aja nggak bisa, merebus juga nggak bisa. Perkara menghilangkan magnesium dan kalsium itu harus dengan filter yang canggih, harus dengan menggunakan alat RO. Makanya kalau Green Aqua Channel itu selalu bilang use soft water, use RO water gitu kan. Tapi kan di sini RO itu mahal gitu, nggak akan bisa visible kalau menggunakan reverse osmosis atau RO. Nah, karena itu alternatif untuk air RO adalah yang pertama itu air galon isi ulang. Itu udah filter RO. Kita beli 1 galonnya 5.000 sampai 7.000, terus kita bisa campurkan dengan air tanah. Yang kedua itu air hujan. Air hujan itu mempunyai TDS hampir mendekati 0, mungkin 1 sampai 5 ppm. Terus kemudian air AC juga sama, mempunyai TDS yang hampir 0, dan mungkin ada beberapa air mineral yang TDS-nya juga mendekati 0, tapi saya tidak rekomendasi karena harganya jadi mahal juga, sama juga gitu kan. 1 galon udah berapa? Itu kan buat minum ya. Terus berikutnya yang mau saya sampaikan adalah pengaruh soil terhadap kesadaran air. Soil itu mengandung banyak nutrisi, termasuk juga magnesium dan kalsium. Jadi kalau kita pakai soil atau pakai pupuk dasar di akuarium kita, mau nggak mau setiap hari kita akan melihat kenaikan dari TDS. Misalnya sekarang kita campur ya, TDS sumur itu misalnya 400. Kita ingin membuat menjadi TDS-nya menjadi 100, maka gampang. Karena dia 400, untuk menjadi 100, pakai campur dengan air hujan yang TDS-nya mendekati 0, 1/4 air sumur dan 3/4-nya air hujan, maka akan menjadi 100. Kalau ingin menjadi 200 ya setengah-setengahnya, gampang seperti itu. Hitungannya kira-kira seperti itu. Nah, tapi karena menggunakan soil, setelah hari pertama kita isi itu TDS-nya 100, besok nggak 100 lagi.
Besok pas kita ukur itu naik jadi 125, kemudian 150, 175 gitu. Artinya dalam 3 hari itu dia bisa naik cukup signifikan. Karena itu kita ganti air lagi, water change lagi menggunakan air, baik itu air hujan ataupun air hujan yang dicampur dengan sedikit air sumur. Pokoknya pas ganti air, masukin, kita ukur lagi TDS-nya berapa gitu kan. Kalau terlalu rendah, kita tambahin. Kalau terlalu tinggi, ya kita tambahinnya air hujan. Kenapa saya tidak merekomendasikan TDS yang terlalu rendah? Ya, mungkin saya terlewat tadi membahas soal KH. KH itu punya sifat yang akan mempengaruhi pH. pH itu adalah derajat asam basa dari suatu air. Akuarium harusnya kan pH-nya itu kita jaga normal, pH-nya 7. Kalau terjadi perubahan ke bawah, pH-nya jadi 6 atau 5, jadi asam, mungkin fauna di situ akan suffer gitu, dia akan menderita, bisa jadi mati. pH swing juga sangat berbahaya terhadap fauna dan juga tanaman. Karena itu, kita akan menjaga pH ini tetap stabil di angka 7. Nah, apa hubungannya dengan KH? KH itu kalau terlalu rendah tuh akan mudah mengubah pH. Jadi ibaratnya tuh kayak kita lagi nyetir mobil manual atau pakai motor manual, pakai gigi rendah, itu sama aja dengan KH yang rendah. Apa yang terjadi ketika gigi rendah? Maka kita ngegas dikit akan nyentak-nyentak, kecepatannya akan berubah secara cepat, swing. KH itu ibaratnya persneleng itu, ibaratnya gigi berapa kita. Kalau KH-nya 1 atau 0 atau 2 ya misalnya ya, kisaran sangat rendah itu, maka pH-nya juga, pH itu diibaratkan kecepatannya akan swing. pH-nya akan cepat berubah kalau ada perubahan dari sifat air sedikit. Misalnya kita memberi makan ikan, nah itu akan menurunkan pH. Tapi kalau misalnya KH-nya dijaga normal, misalnya 5-8, ya, perubahan pH-nya tidak akan terlalu swing, mungkin turunnya 0,1 atau 0,05. Tapi kalau KH-nya 1 atau 2, mungkin pH-nya turunnya jadi drastis. Nah, itulah yang kita hindari. Jangan pakai air hujan full, tapi campurlah dengan sedikit air sumur atau air yang mempunyai kesadahan yang cukup sedang atau tinggi sampai kita mendapatkan nilai kesadahan yang kita inginkan. Mungkin kan ada yang bilang, wah jangan pakai air hujan, asamnya begini begitu, sekarang polusi di mana-mana. Saya pikir bukan karena itu kita gagal menggunakan air hujan, tapi karena pH swing tadi. Jadi solusinya adalah boleh saja menggunakan air hujan. Air hujan itu cukup bagus, TDS-nya sangat rendah, KH dan GH-nya sangat rendah. Tapi kita perlu campur sedikit air sumur untuk meningkatkan sedikit KH dan GH-nya. Itu yang bisa saya share kepada teman-teman sekalian. Mungkin kita akan lanjut di video yang lainnya. Kita akan ukur beberapa jenis air yang saya sebutkan tadi ya. Berapa pH dan GH-nya menggunakan test kit dan berapa TDS-nya menggunakan TDS meter. Ya, mudah-mudahan sebagian besar teman-teman bisa memahami mengenai kesadaran air dan pada akhirnya memahami bagaimana caranya membuat kesadaran air yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sekali lagi mudah-mudahan membuat teman-teman paham. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video yang lainnya. Maju terus Aquascape Indonesia.